Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat ya. Di sini pada pembelajaran kita di bab kedua tentang mengembangkan pendapat dalam eksposisi, nanti ada 4 kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Di sini kita hanya mempelajari 1 kompetensi dasar, yaitu menginterpretasikan isi teks eksposisi. Di sini diharapkan setelah kalian mempelajari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Dan juga kalian diharapkan mampu membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Oke, kita lihat tayangan video pembelajaran yang sudah Ibu buat di slide selanjutnya.
Para peserta didik sekalian, tadi kita sudah menjelaskan di sana ada struktur dari eksposisi, ada tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan ulang. Setelah itu kita akan membahas perbedaan fakta dengan opini. Apa itu fakta dan apa itu opini akan kita bahas di slide kita ini. Fakta kebenarannya bisa dibuktikan, sedangkan opini kebenarannya belum bisa dibuktikan. Fakta bersifat objektif, sementara opini bersifat subjektif. Kalau fakta dia sudah pasti, sedangkan opini masih mengira-ngira. Fakta didukung data yang akurat, sedangkan opini tidak didukung dengan data yang akurat. Kemudian, fakta bersumber dari peristiwa atau terjadi atau hasil sebuah riset, sementara opini bersumber dari gagasan atau pendapat pribadi. Fakta sudah diakui oleh semua orang, sedangkan opini tidak diakui oleh semua orang. Jadi nampak jelas ya nak, perbedaan fakta dan opini pada pembahasan kita ini. Setelah kita tadi membedakan apa itu fakta dan apa itu opini, untuk lebih jelasnya kita akan membedakannya dengan membuat sebuah contoh dari fakta dan opini. Coba perhatikan dengan seksama ya nak, slide kita ini. Kalimat fakta, di sana kita baca contohnya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Kalimat opini, Bu berikan contohnya di sini. Sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Jadi, kalau kalimat fakta, dia ada di sana menggunakan data-data yang akurat dan menggunakan alasan-alasan yang logis. Sementara, dia dari opini adalah merupakan pendapat yang belum tentu atau belum tahu kebenarannya. Di akhir pembelajaran ini, untuk para peserta didik kami lebih memahami bagaimana cara menginterpretasi isi teks laporan. Di sini Ibu akan memberikan sebuah soal. Yang pertama di situ nanti ada sebuah wacana, kemudian kalian cari dan tuliskan mana yang termasuk tesis, argumen, dan penegasan ulangnya. Kemudian kamu cari 3 kalimat fakta dan 3 kalimat opini dari wacana yang berjudul pembangunan dan bencana lingkungan. Ibu harap kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Jika ada yang ingin bertanya, nanti bisa kalian tanyakan kepada gurunya masing-masing. Terima kasih, semoga kalian diberi kesehatan dan bisa belajar dengan baik di rumah. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk mengulang-ulang pelajaran kita ya. Sampailah kita di penghujung pelajaran kita di KD yang pertama. Di sini Ibu harap kalian bisa menginterpretasi isi teks laporan dengan cara mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi, dan juga bisa membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Jadi nanti kita akan masuk ke KD kita yang kedua, mengembangkan isi teks eksposisi. Selamat mengerjakan tugas dan sampai jumpa kembali di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.